Baik, saudara-saudara, shalom. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini ada suatu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah suatu berkat buat kita semua, saudara. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri lebih dulu dengan kita bersatu minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saudara, tema hari ini jangan kamu takut. Ya. Dan kita akan mulai ibadah ini dengan kita lebih dulu memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu. Karena ya Tuhan, ini suatu anugerah yang sangat besar. Siapkan hati pikiran roh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap pujian dan firman-Mu dan doa boleh menyerap dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah Bapa ibadah rumah tangga pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita akan masuk firman. Kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453 bait yang pertama dan kedua. Yesus kau yang Dia
tuntun, bimbing, berikan hikmat dan pengertian, pewahyuan untuk memahami firman Tuhan lebih jauh lebih dalam. Terima kasih Bapak. Bersabda ya Bapak, anak-anakmu siap mendengarkan firman. Semua roh-roh pengganggu, roh-roh jahat yang mengganggu kami, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hancur. Terima kasih Bapak. Bersabdalah urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sekali lagi tema kita hari ini, jangan kamu takut. Kita ambil dari Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kejadian Keluaran yang Tuhan bilang Ulangan pasal yang 20. Ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saudara-saudara, saya bacakan ya. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuh. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nasihat dari Musa kepada bangsa Israel yang akan masuk tanah Kanaan, di mana mereka mungkin bukan lagi mungkin pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh dan mereka harus berperang. Di situ Musa mengingatkan ya, walaupun musuhmu lebih banyak, kereta perang yang lebih hebat ya, kamu jangan takut ya. Sebab Tuhan Allahmu yang menuntut engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Ini penting ya. Allah yang hebat yang bisa membelah laut berat. Allah yang hebat yang bisa mendatangkan mana dan juga gunung puyuh selama 40 tahun. Allah yang membuat dari cadas batu yang kering mengeluarkan air yang segar. Allah yang hebat yang membuat air pahit menjadi manis ya. Nah saudara-saudara, Musa katakan bahwa Allah menyertaimu, jadi kau jangan takut. Itu pertama saudara. Yang kedua saudara, dikatakan juga bahwa imam harus mengatakan pernyataan-pernyataan yang menguatkan. Imam harus berdiri di depan umat dan mengatakan, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Ya, karena apa saudara-saudara, dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu dan berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi pada dasarnya kamu gak usah takut, karena Allahmu yang akan berperang, bukan engkau gitu. Kalau engkau pasti kalah, tapi Allahmu tidak akan pernah dikalahkan. Itu terjadi juga saudara-saudara, saya kutip lagi dalam Keluaran ke-14 saudara-saudara ya. Keluaran ke-14 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan saudara. Keluaran 14, di mana ketika bangsa Israel menghadapi laut Berau saudara-saudara, mereka begitu ketakutan, mereka begitu putus asa, tapi Musa memberikan kekuatan. Keluaran 14 ayat yang ke 13 dan 14 demikian ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Akhirnya laut Berau dibelah oleh Tuhan, dibelah dua ya Tuhan, lewat tongkatnya Musa itu, dan mereka bisa berjalan. Dan semua orang yang menyerang bangsa Israel, bangsa Mesir itu sendiri,
terkubur oleh air. Itu satu bukti bahwa Allah yang berperang bukan manusia, bukan bangsa Israel. Bangsa Israel hanya cukup percaya dan menyembah saja. Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Ya, Allah yang akan memberikan kemenangan. Maka Musa katakan, jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu gemetar. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ini pun juga kita hidup seperti dalam peperangan. Kita menghadapi COVID-19, kita menghadapi krisis moneter, kita menghadapi situasi politik yang memanas, kita menghadapi pergumulan anak-anak, pergumulan gereja dan sebagainya. Itu seperti berperang, saudara. Tapi kita percaya bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ini harus kita pegang, saudara, ya. Dan banyak orang secara umum takut, saudara. Waduh, takut anaknya nggak punya masa depan, takut anaknya nggak diterima pekerjaan, takut miskin, takut macam-macam, ya, takut sakit, takut celaka, takut macam-macam. Tetapi saudara-saudara ingat, kita ini anak-anak Allah disertai oleh Roh Kudus. Kita ini anak Allah dijamin oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi kita harus segera keluar dari ketakutan. Walaupun sifat takut itu adalah sifat manusia, tapi kita harus segera keluar meninggalkan ketakutan, karena ketakutan itu sia-sia, tidak mendatangkan apapun juga. Saya akan bacakan itu, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Matius 6 ayat 27, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Adakah kamu takut menghadapi hidup bisa menambah sehasta saja? Mungkin semeter saja di jalan hidup? Gak ada. Artinya takut itu sia-sia. Takut itu gak punya arti apa-apa. Ya, jadi kita harus tinggalkan itu dan kita gak usah takut karena Roh Kudus menyertai kita, Bapa dan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa orang takut? Karena imannya lemah, karena kurang mengenal Tuhan, ya, merasa tidak punya penolong, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini yang membuat dia takut, ya. Dan kita orang-orang yang hidup dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan katakan jangan takut? Karena pertama, Dia Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Yang kedua, Dia itu setia. Dia katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Matius 28 yang kedua. Dia itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi apapun juga, ya. Yang berikutnya, Tuhan tidak perlu disaksikan karena Dia adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, ya. Allah yang sanggup mengubah keadaan buruk menjadi baik. Contohnya, orang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan bahkan melompat-lompat. Ya, orang yang mati dibangkitkan. Ya, 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 karya. Jadi Allah kita adalah Allah yang sanggup. Maka jangan kita saksikan kesanggupannya. Jangan kita batasi kuat kuasanya. Yang berikutnya, saudara-saudara, karena Dia mengasihi umatnya. Ya, Allah itu mengasihi umatnya sehingga Yesus harus datang ke dunia. Dia adalah Allah di surga yang dilayani malaikat, disembah, dipuji, ditinggikan, harus menjadi manusia hina di dunia. Ya, kan lahir di kandang domba, difitnah karena yang jahat, disalibkan karena apa? Kasihnya kepada kita. Ya, sehingga dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Dan saudara, saya akan bacakan dalam Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6, saudara. Bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, ya. Keluaran 34, saudara. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Luar biasa. Allah sendiri menyebutnya Allah itu pengasihnya, Dia penyayang. Lewat di depan siapa? Lewat di depan Musa, saudara. Bisa dikatakan mungkin bahasa lain, akulah Allah yang pengasih dan penyayang.
yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Luar biasa ya. Dan kalau Allah katakan dia pengasih, dia pasti pengasih. Dan kasih Allah sudah dirasakan oleh kita di jalan hidup kita. Sejak kita masih anak-anak sampai kita jadi orang dewasa, kita mengalami, kita terus merasakan, kita melihat bagaimana dia hadir membela perkara hidup kita, menolong kita, menyembuhkan kita, memberikan topangan buat kita, memberikan kekuatan, memberikan pengampunan, memberikan pengurapan pada kita. Dia adalah Allah yang sangat penuh dengan cinta kasih. Yang berikutnya, kenapa kita tidak takut? Karena ia siap memberikan pertolongan kepada yang meminta kepadanya. Allah itu selalu siap memberikan pertolongan kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang menuntut baginya pintu dibukakan. Ya, Matius 7 ayat yang ke-8. Oleh karena itu jangan takut menghadapi apapun, karena Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya, dan firman-Nya akan digenapi kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung 396 ayat yang pertama. Baik yang di Bekasi maupun yang juga di Bali, Kau berkati. Terima kasih rekan-rekan kami di Bali, Kau berkati dalam segala usaha pelayanannya. Kami juga berdoa supaya Tuhan jangan anak-anakmu terpapar oleh COVID-19. Lindungi mereka, bungkus dengan darah Yesus, akhir rebus dan kemuliaan Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Tahayan yang mungkin dalam pemulihan ya Tuhan, dan umatmu yang lain, kiranya Engkau sembuhkan jemaat-jemaatmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati perekonomian gereja, perekonomian jemaat Kau berkati di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Berkati ya Tuhan GKO Sesinode untuk terus berjuang buat kerajaan Allah. Berkati para pendeta, berkati pengurus sinode, berkati majelis dan jemaat GKO se-Indonesia Kau berkati untuk terus jadi saksi Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk Indonesia, pulihkan Indonesia dan semua krisis yang ada, dan lindungi Indonesia Tuhan daripada segala yang jahat. Berkati Presiden Joko Widodo dan juga Pak Amin di dalam memikul beban tanggung jawab bagi Indonesia ini.
Berkati semua aparat pemerintah, jajaran pemerintahan semua Kau berkati. Terima kasih Bapa, dan masyarakat Indonesia Kau berkati untuk menopang Joko Widodo. Jauhkan dari segala bentuk demo-demo ya Tuhan dan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa. Dan berkati juga ya Tuhan gereja-gereja Tuhan di Bekasi untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan, untuk terus bergerak jadi saksi Tuhan. Dan kami tidak takut. Ini Tuhan doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Diiringi Jemaat 455. Supaya kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang boleh menyerahkan hati Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua.